yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dipilih sama Allah, diberikan nikmat sama Allah, diberikan taufik dan hidayahnya sehingga bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia, dan juga untuk bersama-sama melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwa at-taufik, taufik yaitu qudrah li ta'ah, kemampuan seseorang untuk melaksanakan ketaatan, itu adalah mutlak pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dipilih sama Allah untuk bisa melaksanakan ketaatan, itu murni mutlak pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mampu tapi dia tidak mau. Waktunya luang, rumahnya dekat, badannya sehat, belum tentu bisa hadir di masjid bersama-sama seperti kita saat ini. Ya, yang mampu belum tentu mau dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah, dan yang mau belum tentu mampu. Ada orang yang pengen istiqomah, hadir terus di masjid, mengerjakan sholat lima waktu bersama-sama, dan juga ibadah-ibadah yang lain, mungkin qiyamul puasa dan lain sebagainya. Kemauannya ada, tapi qudrah kemampuannya itu tidak ada. Entah dia sedang sakit atau dia terhalang oleh pekerjaannya, sehingga orang tersebut tidak mampu melaksanakan keinginannya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, perlu kita sadari saat ini adalah kita hadir di sini bisa melaksanakan sholat berjamaah bersama-sama di masjid. Ini merupakan nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Pilihan, dipilih kita sama Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mampu dan mau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang sangat mulia, ini nikmat yang sangat besar. Harus betul-betul kita syukuri nikmat tersebut. Karena apa? Ya tadi, tidak semua orang diberikan kemampuan seperti yang Allah berikan kepada kita saat ini. Jadi harus betul-betul kita pahami bahwa nikmat ini adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ini sebagai pertanda Allah menghendaki kebaikan bagi kita. Ketika seseorang dipilih sama Allah, bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah, bisa melakukan kebaikan. Kalau ada tempat-tempat yang baik, senang dia mau duduk di situ. Ada sama tempat-tempat yang baik, gampang dia senang. Ya, buat ibadah ringan kakinya, nggak berat. Maka insya Allah itu pertanda Allah menginginkan kebaikan terhadap orang tersebut. Dipermudah jalannya dia untuk melaksanakan kebaikan. Nah, kemudian tantangan berikutnya adalah yang harus kita pahami, apakah Allah akan mengundang kita terus? Apakah ada jaminan bahwa kita akan dipilih sama Allah terus untuk mampu melakukan kebaikan? Gak ada jaminannya. Tidak ada jaminan kita hari esok dipilih lagi sama Allah, bisa sholat isya berjamaah di sini atau bisa ikut kajian di masjid ini. Gak ada jaminannya. Tapi ada caranya. Bagaimana caranya agar kita bisa dipilih lagi sama Allah untuk hadir di tempat kebaikan ini? Caranya apa? Ya sama kayak umumnya ketika ada orang punya hajat, punya acara, entah itu tasyakuran atau yang lain, kemudian kita diundang sama tetangga kita misalnya.
Orang yang pertama, dia menghargai undangan tersebut, datang tepat waktu, pakaiannya sopan, santun, gak bikin gaduh di acara tersebut, pulang menghargai sama tuan rumahnya, dapat jamuan disyukuri, terima kasih dan lain sebagainya. Sedangkan orang yang kedua, dia dapat undangan, tapi dia gak menghargai undangan tersebut. Entah datangnya telat, pakaian sembarangan, bikin gaduh dan lain sebagainya, gak menghargai jamuannya, dikasih sesuatu justru dia malah komentar yang negatif, misalkan apa ini jamuannya cuma seperti ini dan lain sebagainya. Kira-kira yang diundang lagi orang yang pertama atau orang yang kedua? Yang diundang lagi sama tuan rumah orang yang pertama atau orang yang kedua? Yang pertama. Begitu juga kita, ketika Allah memberikan undangan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita dan kemauan untuk bisa melakukan ketaatan, ya kita lihat seperti apa nanti yang kita lakukan. Kalau kita mensyukuri nikmat ini, menghargai betul-betul karunia yang Allah berikan kepada kita, maka besar kemungkinan kita akan dipanggil lagi sama Allah, dikasih undangan lagi nanti sama Allah. Tapi kalau dikasih kemampuan, dikasih nikmat anugerah yang besar ini, justru meremehkan, ingkar, atau justru menyepelekan, maka naudzubillah besar kemungkinan nanti tidak mendapatkan undangan ini lagi. Dan juga perlu kita ketahui, ini termasuk poin penting pada malam hari ini adalah di antara dikabulkannya suatu amalan apa tanda-tandanya? Kita ibadah, entah itu sholat, baca Quran, di antara ciri-ciri apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya apa? Di antaranya adalah Allah akan memberikan kepada kita kesempatan untuk melakukan ketaatan tersebut di waktu yang lain. Jadi di antara ciri-cirinya Allah menerima amal kita hari ini adalah Allah akan memberikan kepada kita kesempatan buat beribadah, entah dengan ibadah serupa atau yang lebih besar di waktu yang lain. Kita dipanggil bisa bersama-sama sholat isya berjamaah. Insya Allah kalau diterima, besok Allah panggil lagi kita untuk mampu melaksanakan sholat isya berjamaah. Bahkan besar kemungkinan ibadahnya lebih besar nilainya daripada ibadah yang sebelumnya. Misalkan kita baru bisa sholat isya berjamaah, terus kita hargai, kita syukuri, kita jaga betul nikmat ini, insya Allah besar kemungkinan besok kita bisa nambah lagi, bisa mulai subuhnya berjamaah, zuhurnya berjamaah, nambah terus kualitas ibadah kita, jumlahnya nanti bisa nambah. Dikasih tender yang kecil, dikerjakan dengan baik, nanti nambah lagi. Kualitas dan skala nilai ibadahnya semakin besar lagi. Makanya Pak, disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan amal kebaikan sekecil apapun. Karena apa? Dari yang kecil ini, kalau kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, nanti sama Allah diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Dari yang kecil disyukuri, dihormati, dijalankan sebaik-baiknya, nanti meningkat kualitasnya, tambah lagi, istiqomahnya nambah, jumlah ibadahnya nambah, baca Qurannya nambah terus, sehingga apa? Semakin bertambahnya usia kita, tingkat ibadah dan amal kebaikan kita semakin bertambah juga. Kebaikannya semakin banyak, derajatnya semakin dekat kepada Allah. Jadi makanya tadi jangan pernah meremehkan amal kebaikan sekecil apapun. Dia baru bisanya sholat isya berjamaah, ya disyukuri, dijalani dulu, dihargai, dikerjakan sebaik-baiknya. Insya Allah nanti nambah.
tiba-tiba jadi semangat baca Quran di rumah, tiba-tiba semangat lagi melakukan ibadah-ibadah yang lain. Itu apa? Balasan dari ibadah yang pertama itu diterima sama Allah, kita diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Begitu juga sebaliknya, jangan pernah meremehkan amal keburukan, kemaksiatan sekecil apapun. Begitu juga sama kayak yang tadi. Karena apa? Di antara hukuman yang Allah berikan kepada orang yang berani bermaksiat kepada Allah, satu maksiat, nanti hukumannya apa? Orang tadi akan diberikan kesempatan untuk melakukan maksiat yang lebih besar. Mungkin hari ini cuma baru berani korupsi 100.000, 2 minggu lagi naik korupsinya 200.000, sebulan lagi berani lagi naik lagi 1 juta, sampai ratusan juta, sampai miliaran. Na'udzubillah. Jadi penting kita introspeksi diri di rumah. Apa nih yang kurang? Ada nggak kemaksiatan yang masih berjalan di rumah kita? Cek. Jangan sampai ada kemaksiatan tersebut atau pelanggaran kepada Allah yang masih terjadi di bawah tanggung jawab kita, baik itu diri kita sendiri atau orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita, istri kita, adik kita, anak kita mungkin. Nah, itu harus kita perhatikan. Karena apa? Ya hanya dengan dekat kepada Allah, takwa kepada Allah, jalankan perintahnya, jauhi larangannya, itu yang bikin orang hidupnya nikmat. Pengen senang, pengen hidupnya nikmat, dekat sama Allah, taati perintahnya, tinggalkan, jauhi semua larangan-larangannya, hidupnya nikmat, enak. Banyak sekali jaminan-jaminan yang sudah Allah berikan di dalam Al-Quran. Di antaranya apa? Yang gampang, siapa yang hidupnya di dunia ini gak punya masalah? Ada orang yang hidup di dunia gak punya masalah. Nah, buat orang-orang yang dekat sama Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, diberikan solusi gampang. Kalau masalah itu sudah sunatullah. Orang hidup di dunia pasti ada problematika kehidupan ini. Dan problematika kehidupan itu bukan sekedar jangan kita anggap sebagai hukuman dari Allah. Masalah yang kita terima ini itu bukan sebagai hukuman dari Allah, tapi apa? Ujian buat kita. Allah ingin menaikkan kualitas kita, Allah ingin menaikkan derajat kita. Dengan apa? Dengan memberikan pelajaran kepada kita, baik itu pelajaran yang manis maupun yang pahit. Jadi sunatullah orang itu punya masalah, tapi kalau orang yang dekat kepada Allah gampang dapat solusinya. Masalah ini gak berlarut-larut. Atau andaikan ada masalah itu cuma di dohir gitu, seolah-olah dunia kiamat, tapi di hati kita tenang, gak ada masalah. Banyak sekali ayat-ayatnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan problematika urusannya gampang semua. Pengen apa gampang, punya hajat apa gampang, apapun jadi mudah. Banyak sekali ayat-ayat serupa tentang itu. Bahkan disebutkan waliman khaufa maqama rabbih jannatan. Barang siapa yang takut sama Allah, taat sama Allah, dekat sama Allah, Allah akan berikan 2 surga kepada dirinya. Nah, di antara ulama membahas satu surga yang hakiki, yaitu nanti di akhirat. Yang kedua, hidupnya di dunia ini kayak di surga. Pengen apa, tiba-tiba ada yang datang bantu dia. Punya masalah, tiba-tiba ada yang datang nolong dia. Pengen sesuatu, tiba-tiba ada yang datang memberikan kepada dia. Kayak di surga. Ada gak orang kayak gitu? Ada. Orang-orang seperti itu ada. Orang-orang yang betul-betul dekat kepada Allah, hidupnya kayak di surga. Secara zahir mungkin ada masalahnya, tapi gak masuk ke hati. Kalau kata orang Jawa semerah, malam tidur enak. Jadi hadirin yang dirahmati Allah,
setiap momen, dalam setiap waktu perlu kita terus introspeksi diri, kita cari apa perintah Allah yang belum kita kerjakan, apa nih perintah Allah yang belum kita kerjakan, dan juga apa larangan-larangan Allah yang masih kita kerjakan. Perintahnya kita laksanakan, larangannya kita tinggalkan. Insya Allah kita jadi orang-orang yang senang di akhirat. Karena apa? Hanya dengan dekat sama Allah, taat sama Allah, kita akan bisa menjadi orang yang senang, bahagia di dunia, terlebih lagi di akhirat. Jauh dari Allah, mustahil orang itu bakal bahagia. Walaupun secara zahir punya kenikmatan, harta yang bergelimang dan lain sebagainya, gak mungkin orang itu tadi bahagia. Mustahil. Jauh dari Allah, gak taat sama Allah, gak mau nurut sama perintahnya Allah, maka apapun yang dia miliki mustahil orang tersebut bahagia. Di dunia mustahil bahagia, terlebih lagi nanti naudzubillah di akhirat. Punya harta gak bisa nolong dia, punya kasur empuk susah tidur, punya istri dan lain sebagainya bermasalah, hartanya jadi masalah, keluarganya jadi masalah, rumah dan lain sebagainya. Naudzubillah. Karena sejatinya Allah itu maha sayang. Allah itu maha sayang kepada kita. Kita belum lahir sudah dipersiapkan semuanya untuk kita. Fasilitas buat kita dipersiapkan sama Allah. Kita belum lahir, Allah sudah masukkan rasa sayang, rasa cinta di hati orang tua kita kepada kita. Gak peduli anak ini nanti lahirnya mancung, pesek, hitam, putih apa, orang tua mesti cinta sama anaknya. Sudah dibekali cinta itu sama Allah. Seperti apapun keadaannya, orang tua siap memberikan yang terbaik buat anaknya. Mau tidur di mana, yang penting anaknya gak digigit nyamuk, anaknya gak kedinginan. Prioritas tetap orang. Rezeki dijamin, semuanya dijamin sama Allah. Orang umumnya bisa menghasilkan uang sendiri umur berapa? Bisa kerja, cari nafkah, makan dengan uangnya sendiri. Umur berapa biasanya? Mungkin lepas kuliah umur berapa? 25. Itu kalau gak taburan, gak pacaran, ya. Dari umur 0 sampai 25 dia makan gak? Minum gak? Punya pakaian. Siapa yang memberikan itu semua? Dari dia nggak bisa ngomong, dari dia nggak bisa gerak, dari dia nggak bisa jalan, buang air sembarangan, rezekinya dijamin sama Allah, dicukupi rezekinya. Tapi ketika dia mulai sudah bisa menghasilkan uang sendiri, dia merasa saya kalau nggak kerja nggak dapat uang, nggak kerja nggak bisa makan, diamini sama Allah, nggak kerja nggak makan. Kalau dia bisa tawakal seperti tawakal anak kecil, tercukupi nanti itu, gak bakal susah itu. Kuncinya apa? Dekat sama Allah. Allah itu sayang sama kita. Allah menginginkan kebaikan buat kita. Semua syariatnya, baik itu perintahnya maupun larangannya, pasti membawa manfaat buat kita. Semua perintahnya dan larangannya pasti membawa manfaat buat kita dan menjauhi mudarat buat kita. Semua syariat yang cek, sholat, zakat, puasa, haji, cek semua, kalau diperinci semuanya betul-betul membawa manfaat yang sangat indah buat kita. Nah, kita perlu kenal sama syariatnya. Mungkin kita berat melakukan ketaatan karena kita nggak tahu ini apa hikmahnya. Mengapa kita disuruh sholat subuh-subuh, ngasih ngantuk, suruh bangun masjid? Mengapa kita harus puasa? Harta milik kita sendiri, makanan milik kita sendiri, minuman milik kita. Kenapa kita nggak boleh makan dari pagi sampai malam? Nah, itu semua mengandung rahasia yang kalau kita tahu, kita akan betul-betul bersyukur, ya Allah, alangkah indahnya syariatmu ini, alangkah indahnya syariatmu ini. Orang yang paham nanti tidak akan menjadikan perintahnya Allah ini sebagai beban. Kan ada sebagian orang itu puasa ngeluh, kapan azannya lapar saya. Kan banyak orang seperti itu. Kalau yang tahu hikmahnya, dia akan bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah, Engkau
keadaan yang begitu indah untuk kemaslahatan kepada kita semua. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, Allah sangat sayang kepada kita dan curahan nikmatnya begitu banyak Allah berikan kepada kita. Jumlahnya begitu banyak sehingga orang mustahil hitung. Sebutkan dalam Al-Quran, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Mustahil kalian semua bisa menghitung jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jumlahnya kita nggak bisa hitung, harganya kita nggak bisa nilai. Mahalnya mata, pendengaran, ucapan, lisan dan lain sebagainya, jantung, paru dan lain sebagainya. Begitu mahal nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jumlahnya begitu banyak, harganya begitu mahal. Ya, maka banyak-banyak bersyukur dekat kepada Allah. Ini sampai jam berapa ya? Disebutkan jam 9. 10 menit lagi, 5 menit. Syukur penting bagi seseorang itu agar bersyukur. Karena apa? Dengan bersyukur, insya Allah di atas 50% problematika hidup kita terselesaikan. Orang itu kalau dicek mayoritas problemnya, dia nggak bersyukur. Punya banyak kenikmatan, punya banyak karunia, tapi yang dilihat problematikanya, yang dilihat yang nggak ada. Maka apa? Bikin dia nggak bersyukur. Padahal banyak nikmat yang dia miliki, tapi karena dia fokus melihat cuma sama yang nggak ada, akhirnya nggak bersyukur. Sedangkan tadi kita sudah ketahui nikmat itu banyak jumlahnya, harganya mahal. Maka seharusnya kita senantiasa bersyukur dari lahir sampai meninggal. Karena curahan nikmat Allah berikan ini senantiasa Allah berikan sampai kapan? Sampai ajal datang baru terhenti nikmatnya Allah. Kalau belum, itu nikmatnya masih berjalan. Maka wajib bagi setiap orang untuk bersyukur kepada Allah. Apa artinya syukur? Artinya syukur disebutkan oleh seorang ulama, sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi fima khuliqa li ajli. Syukur, hakikatnya syukur adalah yaitu kita mempergunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita tadi untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Kita pergunakan nikmat tadi untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Diberikan mata, bisa melihat gratis. Cara bersyukurnya bagaimana? Kita pergunakan untuk melihat sesuatu yang diridhoi Allah, untuk belajar, untuk baca Al-Quran, untuk memandang wajah orang tua kita, untuk melihat tempat-tempat yang kebaikan, melihat ciptaan-ciptaannya Allah yang indah. Agar apa? Kita bisa semakin dekat mengenal kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Itu caranya. Itu penglihatan, pendengaran, sama semua. Apa yang Allah berikan kita pergunakan untuk sesuatu yang Allah ridhoi. Jangan kebalikannya. Allah berikan sesuatu nikmat kepada kita, kita pergunakan alhamdulillah untuk sesuatu yang diingkari, dimurkai oleh Allah, atau sesuatu kemaksiatan kepada Allah. Ini naudzubillah min dzalik. Karena kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, nikmat tadi akan hilang kepada kita. Diberikan nikmat, dikasih amanah, nggak dijaga. Maka apa umumnya orang? Bapak dititipi sepeda atau motor misalnya. Kemudian sama orang yang mendapat amanah tadi tidak dijaga betul-betul kendaraan tadi, maka yang punya marah, barangnya diambil lagi. Nikmat yang kita miliki diambil lagi sama Allah. Maka
disebutkan dalam sebuah syair, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiya tudhillu ni'am wa dawim 'alaiha bi syukri ilahi fa innal ilaha sari'un niqam. Apabila kalian berada dalam suatu kenikmatan, maka jagalah kenikmatan tersebut baik-baik. Ada kemaksiatan, ada nikmat, maka jagalah baik-baik. Karena apa? Fa innal ma'asiya tudhillu ni'am. Kalau kalian berani bermaksiat kepada Allah, nikmat tersebut yang Allah berikan kepadamu akan Allah ambil. Yang menyebabkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu hilang apa? Maksiat kepada Allah. Begitu kita maksiat, ada nanti nikmat-nikmat yang telah hilang dari Allah, diambil lagi sama Allah. Wadawim 'alaiha bi syukri ilahi. Senantiasalah kalian bersyukur kepada Allah. Fa innal ilaha sari'un niqam. Karena Allah kalau mau menghukum seseorang itu cuma butuh waktu sebentar. Diberi nikmat, maksiat, dihukum sama Allah. Entah baru diambil atau naudzubillah sampai dihukum dengan hukuman yang lebih besar, turun bala dan lain sebagainya. Naudzubillah. Itu cuma butuh waktu yang sangat singkat. Ya, butuh waktu yang sangat singkat. Dikasih nggak bisa tidur, apa nggak bisa makan, apa nggak bisa buang angin, itu udah tersiksa luar biasa. Belum yang lain-lain. Keluarganya diambil, entah meninggal atau pisah dengan antara suami dan istri, atau anaknya dapat pergaulan yang nggak baik, anaknya kena narkoba dan lain sebagainya. Itu untuk menghukum kita begitu mudah Allah berikan kepada kita. Jadi poinnya adalah hadirin yang dirahmati Allah, nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita sama-sama bisa melakukan ketakwaan, beribadah sama-sama kepada Allah, dijaga baik-baik nikmatnya. Gak apa-apa, bisanya baru sedikit, misalkan dijalani. Pengajian mungkin baru bisa seminggu sekali atau sebulan sekali, gak apa-apa. Hadir. Ya nanti insya Allah dari yang sedikit ini nanti Allah berikan kesempatan yang lebih besar. Ibadahnya bisa nambah, ketakwaannya bisa menambah, dan juga banyak-banyak bersyukur kepada Allah karena nikmat yang Allah berikan kepada kita itu senantiasa tercurah begitu derasnya sampai nanti kita menutup usia kita. Jaga terus diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dari kemaksiatan kepada Allah. Jangan sampai ada yang bermaksiat kepada Allah, entah itu yang besar maupun yang kecil. Karena apa? Dengan sebab kemaksiatan itu, nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita akan hilang. Hidupnya gak enak, hidupnya sumpah, gak suka bersyukur, ngeluh terus itu. Karena apa? Cek, siapa tahu masih ada kemaksiatan yang jalan yang kita kerjakan. Jangan-jangan masih ada perintahnya Allah yang kita tinggalkan. Nah dengan begitu, insya Allah ini yang sedikit dari saya bisa dipahami, bisa dimengerti dan bisa diamalkan. Dan insya Allah mudah-mudahan semua yang hadir di sini Allah kabulkan hajat-hajat kita, hajat-hajat duniawi, terlebih lagi hajat-hajat ukhrawi. Allah berikan rezeki yang mudah, rezeki yang berlimpah, rezeki yang banyak dan barokah manfaat. Dan juga Allah panjangkan usia kita dalam ketaatan dan diakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Akhir ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit pengertian telah disampaikan oleh guru kita yang berusaha dengan Al-Jin. Mungkin ada tanya jawab. Iya. Satu. Mungkin ada pertanyaan di sini, Pak. Itu mungkin ada satu yang dulu di hati pengen ditanyakan, saya tanyakan.
ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al dinana dina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashi'in wa qiyamana qiyamal khaifin wa ruku'ana ruk'al mutawadiin wa sujudana sujudal mutadarri'in wa amalana amal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa qina jannata wal anbiya alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Ya, alhamdulillah telah selesai pengajian pada malam hari ini. Untuk itu sedikit juga pengumuman, pengajian ini selalu kita laksanakan insyaallah kalau tidak Kamis malam, Jumat malam, itu di akhir bulan tersebut. Misalnya katakan di di tanggal 20 ke atas. Biasanya kita mengambil jadwal di minggu terakhir. Kemarin itu saya start baju tim gitu. Besok satu hari begitu. Oke, semoga kita akan pengajian selanjutnya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.